Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan penentuan macam modal usaha. Jadi macam-macam modal usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif berupa tanah, gedung, mesin, perkakas, bahan baku, bahan penunjang produksi, dan modal uang kas atau wesel tagih dan piutang. Sedangkan untuk modal pasifnya berupa saham-saham atau hak-hak para pemilik dan pemberi utang yang dinyatakan dalam uang. Jadi sangat beda sekali ya antara modal aktif dan modal pasif. Jadi kalau modal aktif itu ada wujudnya ya, jadi diberupakan barang yang nyata kelihatan ya. Tapi kalau untuk modal pasif itu saham-saham itu isinya itu kepemilikan masalah modal keuangan antara si A, si B, si C atau si A dan si B. Adanya keterkaitan hubungan saling kerjasama. Perseroan atau terbatas PT dan persekutuan komanditer CV. Ada dua sumber permodalan bagi perseorangan terbatas PT dan persekutuan komanditer CV untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dana intern dan ekstern. Yaitu intinya dari PT dan CV ini ada masalah keuangan ya, ada penyusunan keuangan, ada dari pihak luar dan juga ada pihak dalam. Jenis-jenis lembaga keuangan, yakni 1. Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat berharga, Investment Finance Corporation ya. Jadi yang dimaksud dengan lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat berharga itu seperti surat-surat penting, seperti surat izin perdagangan, surat izin mengelola produksi, hasil dari produksi tersebut. Lembaga ini berperan sebagai perantara dan penjamin dalam hal jual beli dan penerbitan surat berharga sebelum seperti saham dan obligasi ya. Jadi kalau sudah memiliki perantara penerbit dan perdagangan itu otomatis menjadi penjamin daya jual beli itu menjadi tinggi. Artinya orang yang ingin menanamkan saham pada suatu produk di perusahaan itu akan semakin banyak ya. Banyaknya itu ya tergantung bagaimana kerjasamanya antar pemilik saham. Selanjutnya bank. Saat ini pemerintah melakukan melalui bank sebagai lembaga kecil dalam memproses modal usaha dengan cara memberikan fasilitas kredit. Kredit modal usaha yang disediakan tersebut antara lain kredit investasi kecil, KIK, dan kredit modal kerja permanen ya. Kalau kredit investasi kecil ini misalkan peminjaman jumlahnya kecil, misalkan peminjamannya di bawah 50 juta, itu dikatakan kredit investasi kecil. Namun kredit modal kerja permanen KMKP itu intinya itu kerjasamanya itu tetap menetap ya, jadi tidak bisa diganggu gugat, menetap, entah itu naik turun usaha yang dilakukan oleh perusahaan ya, keadaan itu tetap menjalin kerjasama. Itu namanya kerjasama permanen. Badan usaha pemakai modal. Di Indonesia ada beberapa badan usaha yang menggunakan modal sebagai unsur utama dalam perusahaan tersebut. Meliputi modal venture. Modal venture adalah suatu investasi bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara kepada perusahaan pasangan usaha investee company yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi mengalami kesulitan dalam permodalan. Jadi kalau intinya untuk modal venture ini orang yang ingin mendirikan suatu usaha, tapi orang tersebut itu kendalanya adalah modal. Mungkin memiliki modal tapi modalnya kecil atau sedikit, dia perlu adanya kerjasama dengan pihak lain,
adanya usaha-usaha bagaimana caranya lah usahanya orang produk tersebut itu bisa menjadi berkembang. Biasanya dana venture ini berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, asuransi dan pensiun atau reksadana, bank investasi dan instruksi keuangan lainnya yang dimasukkan pengumpulan data ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Jadi yang orang yang memiliki usaha kecil butuh kerjasama atau dorongan dari investor yang sudah memiliki bentuk saham yang tinggi. Ya, oke. Ini adalah materi sedikit tentang penentuan modal usaha ya. Jika kurang jelas bisa tanya langsung ke saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.